Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramita Alfat Maulida dengan ujung NIM 108 dari PAI 4C Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Baik, yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Hakikat strategi, menurut Joni, strategi adalah ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diamyati dan Sujono, tim dosen MKDK Kurikulum dan Pembelajaran, mengemukakan bahwa strategi dalam pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadi konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Jadi pada kesimpulannya, bahwasannya hakikat strategi adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu akan menjelaskan tujuan strategi. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasannya tujuan strategi itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, pada tujuan strategi ini, setiap proses pembelajaran akan mendapatkan strategi-strategi yang berbeda di setiap seseorang yang akan mempelajari suatu mata pelajaran yang akan dipelajari. Setelah menjelaskan tujuan strategi, selanjutnya yaitu apa sih manfaat strategi pembelajaran bagi guru dan siswa. Yang pertama yaitu bagi guru. Guru dapat mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat mengontrol kemampuan para siswa untuk mencapai hasil belajar dengan teratur dan tersusun. Lalu, guru harus mengetahui bobot soal yang akan dipaparkan kepada para siswanya pada proses pembelajaran nanti. Dan seharusnya juga, guru harus membantu siswa-siswanya apabila siswanya itu sedang kesulitan atau sedang tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu, guru dapat melaksanakan program akseleratif bagi yang memang siswa-siswanya itu mampu. Jadi pada kesimpulannya bahwasannya guru adalah sosok peran penting bagi siswanya untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya yaitu manfaat bagi siswa. Nah, yang pertama, siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Lalu juga siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya meski ada juga pengalaman mereka yang sama. Terus siswa juga dapat memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajarnya sendiri secara optimal. Terus adanya terjadi persaingan yang sehat dalam mencapai hasil belajar di antara teman-temannya itu. Terus siswa dapat mencapai kepuasan jika dapat mendapatkan hasil belajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh siswa. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari strategi pembelajaran tersebut? Tuh yang pertama ada strategi pembelajaran aktif. Nah, strategi pembelajaran aktif ini yaitu seperti misalnya siswa-siswanya itu aktif gitu, secara aktif bertanya, aktif diskusinya, aktif menjawab pertanyaan dari guru, atau sering bertanya ke guru. Jadi di dalam kelas itu siswa-siswanya itu aktif gitu dalam mengelola kelasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri strategi pemecahan masalah. Nah, ciri-ciri strategi pemecahan masalah ini yaitu upaya guru kepada mahasiswanya agar supaya siswa-siswanya itu berpikir lebih dalam lagi terhadap apa yang sudah mereka pelajari gitu ya, secara maksimal. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri strategi pembelajaran berdasarkan inquiry. Nah, kalau misalkan inquiry ini yaitu menganalisis gitu, mencari penemuan-penemuan yang memang bisa diteliti oleh siswa-siswanya gitu. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri strategi pembelajaran kooperatif. Nah, artinya kooperatif itu kan bekerja sama. Jadi, guru mengajarkan kepada mahasiswanya untuk mengajarkan kerjasama antar pendidik dalam suatu kelompok kecil gitu, membuat kelompok kecil. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri strategi pembelajaran secara langsung atau direct instruction. Kalau misalkan direct instruction ini yaitu
pertemuan langsung antara guru dengan mahasiswanya. Jadi pembelajarannya itu secara langsung, secara tatap muka. Nah, itu intinya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam strategi. Nah, ada artikel yang ditulis oleh Satgas Education bahwasannya ada beberapa macam-macam strategi yang dijelaskan, yang dikemukakan oleh Satgas Education. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran interaktif. Nah, apa sih pembelajaran interaktif ini? Nah, pembelajaran interaktif ini berarti mahasiswanya itu aktif gitu, aktif dalam diskusi, terlibat dalam suatu kelompok, tidak hanya diam-diam saja gitu. Begitu. Itu yang dinamakan strategi pembelajaran interaktif. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam pembelajaran tidak langsung. Nah, kalau misalkan pembelajaran tidak langsung ini berarti biasanya guru itu menugaskan kepada mahasiswanya entah mengerjakan PR di rumah atau mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di YouTube atau artikel Google gitu ya, bisa dipelajari di rumah gitu. Jadi tidak ada tatap muka antara guru dengan mahasiswa. Jadi itu dinamakan pembelajaran tidak langsung. Selanjutnya itu ada pembelajaran mandiri, tidak jauh beda dengan penjelasan pembelajaran tidak langsung, bahwasanya kalau misalnya pembelajaran mandiri ini tentu saja itu dipelajari oleh diri sendiri gitu ya. Mungkin saja guru menugaskan, tapi kita harus mencari tahu sendiri nih, meneliti apa yang kita mau pelajari gitu ya. Jadi mencari tahu sendiri gitu. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam pembelajaran dari pengalaman. Kalau misalnya dari pengalaman ini biasanya guru itu merefleksikan diri kepada siswa-siswanya untuk menanyakan kembali gitu pengalaman bekerja mereka selama mempelajari pelajaran-pelajarannya, misalkan mencatat pengalaman apa yang mereka sudah kerjakan gitu. Bisa jadi itu seperti mengevaluasi gitu, menanyakan kepada mahasiswanya misalkan apa yang sudah kamu ketahui dari ini gitu, dari pelajaran ini gitu, seperti itu misal contoh kecilnya gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada model. Nah, pengertian dari model itu yaitu model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, bisa jadi model ini adalah pembungkus dari strategi, metode, media pembelajaran, seperti itu. Jadi itu ada macam-macam model. Nah, macam-macam model ini yaitu yang pertama ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalkan cooperative learning ini itu melibatkan mahasiswa untuk berkelompok gitu, melibatkan mahasiswa untuk berkelompok agar otaknya itu jalan gitu untuk berdiskusi gitu. Terus juga ada yang kedua yaitu ada pembelajaran model pemecahan masalah atau berbasis masalah. Nah, seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan ya, tidak jauh beda kalau misalkan di bagian model ini dalam pemecahan masalahnya itu sama, yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah misalkan dalam suatu kelompok itu terjadi antar kelompok lain gitu ya, terjadi debat atau apa gitu ya, itu bisa diselesaikan masalah itu dengan baik. Selanjutnya yaitu ada macam-macam model pembelajaran yaitu project based learning. Nah, kalau misalkan ini itu project based learning, dia aktif gitu ya, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menerima pesan-pesan dari gurunya, tidak hanya mendengarkan teman-temannya berdebat atau menyampaikan sesuatu, tapi dia juga aktif menanyakan, aktif bertanya gitu, aktif menanyakan yang memang dia belum bisa pahami gitu. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pemilihan model pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada menurut Louis Gensi pada tahun 1966, dia mengungkapkan bahwa langkah pertama yaitu mengkaji alasan dan menetapkan program latihan. Terus yang kedua itu langkah merancang tahapan pelaksanaan latihan. Nah, yang ketiga memilih sajian yang efektif. Nah, yang keempat melaksanakan dan menyeimbangkan hasil pelatihan tersebut gitu. Menurut Ron dan Hunter pada tahun 1980, dia juga menuliskan dalam bukunya bahwa ada langkah-langkah pemilihan dalam model pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mempersiapkan kelompok belajar. Tentu saja kita harus mempersiapkan kelompok belajar. Kalau misalkan tidak bisa mempersiapkan kelompok belajar, kita bagaimana proses belajar tersebut berjalan gitu ya. Kalau misalkan kita mau siswanya itu berkembang otaknya. Benar nggak? Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar dan analisis tujuan latihan. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan metode serta bahan belajar. Tentu saja kita sebagai guru harus memilih bahan ajaran mana yang harus kita ajarkan kepada siswanya.
sesuai dengan kemampuan gurunya. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat itu menilai pelaksanaan dan hasil latihan. Menilai secara adil ya, tentu saja secara maksimal siapa saja yang memang layak untuk dinilai bagus atau dinilai rendah gitu ya dalam pelaksanaan hasil latihan tersebut. Selanjutnya yaitu contoh mode pembelajaran. Nah, yang pertama contoh mode pembelajaran yaitu tidak jauh yang di atas berbasis masalah. Tidak jauh dari berbasis masalah. Kita harus mencari masalah supaya pikiran kita itu berpikir, supaya pikiran itu lebih dalam memikirkan sesuatu masalah, bagaimana nih solusinya, bagaimana bisa memecahkan masalah tersebut. Kita harus mencari solusinya, tetapi dengan baik dan benar apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Contoh selanjutnya yaitu berbasis proyek. Nah, biasanya guru itu bisa menugaskan atau membuat kerajinan gitu ya, membuat kerajinan seperti dari kayu gitu, bisa dihasilkan atau bisa diperjualbelikan gitu ya dari proyek tersebut, atau membuat hasil uji dari paku berkarat dan paku tidak berkarat gitu ya, yang saya sudah pelajari gitu. Itu yang dinamakan berbasis proyek. Selanjutnya, berbasis kooperatif lagi ya. Nah, tidak jauh lagi kalau misalkan contoh, yaitu kalau tidak dengan berbasis kooperatif atau seperti kita tidak terlibat dengan siswa lain gitu ya, tidak terlibat kelompok, tidak terlibat dengan perdebatan, argumen gitu ya, kita tidak akan bisa menerima apa yang salah dari kita gitu ya, tidak akan bisa menerima sebenarnya apa yang harus diperbaiki gitu ya, tidak bisa menerima kebenaran apa sih yang sebenarnya kita harus paparkan gitu ya. Jadi sudah seharusnya gitu ya dalam suatu kelas atau guru harus membuat keterlibatan antara siswa lain gitu, antar siswa lain gitu, itu yang dinamakan kooperatif. Nah, selanjutnya itu ada mode pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kalau misalkan pembelajaran berdiferensiasi ini peran gurunya gitu, peran guru untuk menerima bahwasanya kalau misalkan siswa-siswa itu berbeda gitu, tidak semua bisa dan tidak semua mampu untuk memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita terangkan gitu ya, ada yang cepat, ada yang lambat, jadi kita harus menyesuaikan perbedaan-perbedaan siswa itu sendiri. Jadi harus dari kitanya nih, dari gurunya itu sendiri. Itu strategi pembelajaran. Nah, pengertian strategi pembelajaran ini menurut J.R. David pada tahun 1976, dia mengemukakan bahwasannya suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk tujuan pendidikan tertentu. Nah, Wina Sanjaya juga mengemukakan pada tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Jadi strategi ini intinya merencanakan keberlanjutan pembelajaran siswa-siswanya nanti. Selanjutnya yaitu ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada strategi direct instruction atau pembelajaran langsung tatap muka dengan gurunya. Pertemuan antara siswa dengan gurunya itu secara langsung, pertemuan di kelas gitu. Secara macam-macam selanjutnya yaitu pembelajaran tidak langsung. Sudah dijelaskan tadi ya pembelajaran tidak langsung seperti apa. Terus selanjutnya yaitu ada eksperimental yang berpusat pada berorientasi pada siswanya. Terus ada konsep strategi pembelajaran individu atau mandiri. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan metode pembelajaran mandiri itu seperti apa, yaitu seperti mencari tahu sendiri atau diberi tugas oleh gurunya gitu dengan PR misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pemilihan strategi pembelajaran. Nah, ada menurut Meger 1977 dia mengungkapkan kalau misalkan ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam langkah-langkah pemilihan strategi. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan pembelajaran, tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, yang kedua itu pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti, yaitu dihubungkan dengan dunia kerja gitu ya. Yang ketiga yaitu gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin, memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Jadi dari langkah-langkah pemilihan strategi pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan gitu ya, dapat disimpulkan ada manfaatnya ketika kita memilih atau menganalisis kembali langkah-langkah pemilihan strategi ini untuk bisa mencapai ke dunia kerja nanti gitu, tidak hanya semena-mena dipelajari di dalam kelas atau dipahami di dalam kelas gitu ya, mendengarkan guru dalam kelas, tapi juga dapat bermanfaat di dunia kerja nanti gitu.
Nah, selanjutnya yaitu ada contoh pembelajaran ekspositori. Nah, contoh dari strategi ekspositori ini yaitu seperti metode menyampaikan informasi gitu ya. Guru menyampaikan informasi kepada siswanya atau memberi ceramah gitu ya, memberi informasi kepada mahasiswanya terkait misalkan sejarah, ilmiah, mata pelajarannya yang disampaikan gitu di dalam kelas. Terus ada contoh strategi pembelajaran inquiry, tadi sudah jelaskan di atas. Kalau misalkan inquiry itu ya, hal yang berkaitan dengan pemikiran kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada contoh strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, tidak jauh lagi ya, kalau misalkan berbasis masalah itu sangat penting diterapkan di dalam pendekatan, strategi, atau hal yang lainnya. Terus ada contoh pembelajaran secara efektif. Nah, kalau misalkan efektif atau tidaknya itu bagaimana gurunya ya, bagaimana guru bisa menyampaikan pembelajarannya kepada siswanya. Misalkan entah mengajak atau mempraktekkan di laboratorium atau di ruang-ruang praktek gitu ya. Itu adalah salah satu contoh yang efektif untuk memahami pelajarannya itu sendiri. Terus ada contoh pembelajaran peningkatan berpikir. Nah, kalau misalkan peningkatan berpikir, contohnya misalkan gurunya menanyakan suatu hal yang harus mereka ketahui gitu ya. Memberi pertanyaan, terus memberi tugas mandiri, terus memberi suatu proyek yang memang mereka bisa teliti gitu ya di luar sana untuk kemampuan berpikir mereka gitu, untuk peningkatan berpikir mereka gitu ya. Nah, setelah strategi itu ada pendekatan. Nah, pengertian pendekatan yaitu pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya menjadi sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pendekatan pembelajaran yaitu yang memang suatu proses yang sifatnya itu masih umum dan dapat dikuatkan oleh siswa-siswanya. Setelah itu ada macam-macam pendekatan. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan yang berpusat pada siswa, terus juga ada pendekatan yang berorientasi pada guru. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pemilihan dalam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada identifikasi tujuan. Nah, kita sebelum menganalisis, mengevaluasi, yang pertama itu harus mengidentifikasi tujuan. Kita, maksud dari tujuan kita itu melakukan pendekatan pembelajaran tersebut seperti apa gitu. Selanjutnya itu ada menganalisis tujuan. Nah, menganalisis tujuan ini seperti halnya hal apa sih yang memang efektif untuk dijalankan, untuk diterapkan kepada siswa-siswanya nanti supaya siswa-siswanya itu bisa menerima atau paham gitu apa yang kita nanti terangkan. Selanjutnya itu ada penetapan tujuan. Nah, kita harus menetapkan nih tujuan, maksud dari pendekatan pembelajaran kita itu apa gitu. Apakah untuk memang supaya melatih kemampuan berbicara atau kemampuan berpikir mereka gitu. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi pengetahuan, terus ada identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan, kebutuhan apa yang harus kita ambil untuk siswanya nanti, untuk pendekatan pembelajarannya nanti gitu ya. Terus ada evaluasi dari identifikasi, analisis itu harus ada evaluasi supaya kita agar lebih baik ke depannya gitu ya dalam pendekatan pembelajaran ini. Terus ada organisasi sumber-sumber belajar. Nah, terusnya ada contoh pendekatan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus yang kedua pembelajaran berbasis masalah sudah dijelaskan juga. Yang ketiga pembelajaran penemuan atau discovery learning. Penemuan ini yang dimaksud kita menganalisis itu ya, menganalisis hal apa yang akan terjadi nanti jika misalkan kita akan menganalisis antara paku yang berkarat merah dengan paku yang berkarat dengan paku yang tidak berkarat gitu ya. Nah, itu kan kita bisa menganalisis gitu ya, proses terjadinya paku berkarat itu seperti apa, paku tidak berkarat itu seperti apa gitu ya, efeknya itu kan seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada contoh pembelajaran berorientasi berpusat pada siswa, itu harus fokus pada siswa. Jadi tidak jadi hanya guru gitu yang menyampaikan, atau hanya guru yang menyampaikan prosesnya gitu, hanya guru yang menyampaikan pelajaran-pelajaran itu.
Selanjutnya yaitu ada metode. Nah, pengertian metode, pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual ataupun secara kelompok. Jadi metode yaitu ya caranya gitu, akan seperti apa nanti ke depannya dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam metode. Nah, yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini sering sekali dipergunakan oleh guru-guru, yaitu seperti menyampaikan contohnya yaitu seperti memberi nasihat gitu ya, menceritakan sejarah-sejarah Islam, sejarah Nusantara gitu ya. Itu adalah pokoknya intinya menyampaikan informasi. Terus ada metode diskusi. Ya, diskusi ini seperti tanya jawab, terus mempertanyakan yang memang belum paham gitu, atau mempertanyakan yang memang tidak sesuai seperti itu. Terus ada metode pemberian tugas. Nah, pemberian tugas ini seperti PR dia yang diberikan oleh gurunya, atau menganalisis hal yang memang perlu kita ketahui gitu. Terus ada metode dekonsentrasi. Selanjutnya itu ada metode eksperimen. Terus ada metode dikte. Kalau misalnya metode dikte ini kan kayak guru guru berbicara, kita menulis. Nah, itu adalah metode dikte seperti biasa. Ada metode penyelesaian masalah, metode kerja kelompok, terus ada metode kunjungan studi. Nah, metode kunjungan studi ada salah satu cara guru juga ya untuk bisa mencapai hasil pembelajarannya gitu. Kayak kunjungan studi ke museum atau ke alam-alam. Nah, itu adalah proyek juga gitu ya untuk menciptakan atau menganalisis yang ada di luar sana seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pemilihan dalam metode pembelajaran. Nah, yang pertama itu memperhatikan tujuan yang hendak dicapai. Kita harus memperhatikan tujuan seperti apa yang memang kita bisa capai atau mampu gitu ya. Terus yang kedua, memperhatikan bahan dan buku sumber yang digunakan. Memperhatikan tidak semena-mana guru. Selanjutnya yaitu memperhatikan bahan buku atau sumber yang akan digunakan. Jadi tidak sembarangan gitu ya, tidak mempergunakannya dengan sembarangan, tidak mengambil atau referensi yang memang tidak valid gitu ya, seperti itu. Terus ada mempertimbangkan jumlah murid, mempertimbangkan kemampuan guru. Jadi ketika kita mau menyampaikan suatu materi atau suatu ilmu, kalau misalkan hal itu di luar kemampuan batas kita, itu jangan disampaikan. Biarkan itu disimpan dulu, dipelajari dulu, baru kita sampaikan. Jadi sampaikanlah apa yang memang kita ketahui, apa yang memang kita sudah dalami gitu ya. Terus ada memperhatikan situasi pada saat mengajar. Jadi kita harus memperhatikan situasinya gitu. Kalau misalnya situasinya sedang ada lomba gitu, kita mau belajar mau belajar itu, atau siswanya sedang ngantuk atau lagi malas-malasnya memperhatikan guru itu atau udah bosan, kita bisa kok ngasih suatu hiburan gitu seperti ice breaking. Itu kan salah satu cara supaya mahasiswanya tidak bosan atau tidak suntuk gitu ya mendengarkan ceramah-ceramah kita gitu seperti. Nah, kalau untuk contoh metode ini, pasti di setiap metode itu mempunyai contohnya masing-masing tadi yang sudah saya jelaskan. Pembelajaran. Nah, pengertian dari media pembelajaran ini yaitu segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Jadi media pembelajaran ini gitu adalah salah satu cara yang efektif juga gitu, seperti menampilkan apa yang nyata gitu, benda nyata kepada siswanya seperti itu. Kalau macam-macam metode ini itu ada 3. Yang pertama itu ada media visual, media non visual, atau media audio visual, seperti ada 3 gitu. Kalau misalkan media visual itu sesuatu yang memang kita lihat itu, yang kita bisa sentuh gitu, yang nyata gitu, seperti itu media visual. Kalau misalkan media non visual itu biasanya
yang bisa kita lihat saja, tapi kita tidak bisa memegangnya gitu, tidak bisa menyentuhnya gitu. Kalau misalkan media audiovisual ini hanya didengarkan, tapi juga bisa dilihat. Gitu. Bisa dilihat, bisa didengarkan. Nah, itu adalah media visual. Untuk contohnya nanti di bawah, jelaskan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama itu kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media, apakah untuk keperluan, apakah untuk keperluan pribadi, apakah untuk hiburan aja gitu, apakah untuk pajangan doang, atau untuk informasi, atau apakah untuk bahan pamer doang. Jadi harus jelas gitu kalau misalkan penyelenggaraan atau pemilihan gitu media itu jelas manfaatnya gitu untuk apa, tidak hanya semena-mena untuk hiburan atau hanya sebagai pusat pajangan gitu ya. Yang kedua ada familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Terus sejumlah media dapat dibandingkan dengan adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Terus ada sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Jadi harus sesuai dengan kurikulum. Kurikulum menentukan media itu seperti apa. Misalkan dengan menggunakan kalau misalkan kurikulum penetapan sejarah itu harus menggunakan peta gitu ya, itu harus sesuai gitu ya, harus sesuai dengan kurikulum. Terus ada keterjangkauan dalam pembiayaan, jadi harus terjangkau nih. Kalau misalnya kita mau beli yang mahal tapi kita tidak mampu, terpaksa gitu ya, menyediakan media tersebut, jangan dipaksa gitu, jangan dibeli, jangan diselenggarakan itu, jangan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita saja. Kalau misalnya seadanya peta, tapi kita yang mau global nih, kita mau global tapi kita tidak mampu membeli global tersebut, tapi kan ada peta, ada sesuatu yang sederhana yang bisa kita pelajari dengan mudah gitu ya, tidak memaksakan gitu ya. Terus ada kemudahan memanfaatkan media pembelajaran, jadi harus mudah gitu ya, tidak dipersulit lah gitu, jangan. Selanjutnya itu ada kemudahan memanfaatkan media pembelajaran, jadi harus disertai dengan kemudahan gitu ya, jangan dipersulit lah gitu. Jadi contoh media pembelajaran itu ada media visual. Nah, media visual itu yang sudah saya paparkan ya, kalau misalkan seperti gambar dan foto hanya bisa dipegang, tidak bisa dengar. Media visual itu tidak bisa dengar, tapi hanya bisa kita lihat seperti gambar dan foto. Seperti gambar organ tubuh itu kan bisa sebagai media pembelajaran gitu ya, organ tubuh manusia dalam pembelajaran biologi gitu ya. Terus ada grafik dan diagram dalam perkembangan ekonomi ya kan. Terus ada media audiovisual. Nah, audiovisual ini kita bisa melihat dan juga bisa mendengar, bisa misalnya menonton film-film sejarah gitu ya, video eksperimen ilmiah gitu ya, itu bisa banget. Terus yang kedua ada media audio, itu tuh hanya bisa didengar. Kalau misalnya media audio itu hanya bisa didengar dari rekaman suara radio gitu ya, misalkan rekaman radio itu menceritakan tentang sejarah atau musik lagu yang bahasa Inggris yang memang kita bisa pelajari gitu ya, dari lagu Inggris tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam metode pembelajaran interaktif pada pendidikan agama Islam atau pada PAI gitu. Yang pertama ada model pembelajaran langsung, direct instruction. Nah, model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dan mengutamakan pendekatan deduktif. Nah, terus model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivitis. Nah, terus ada model pembelajaran inquiry, penemuan merupakan pembelajaran berbasis inquiry, polanya mengikuti metode sains yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bermakna, gitu, memahami gitu ya. Sebagai salah satu strategi pembelajaran yang mengutamakan proses,